Pria lajang berusia 30 tahun ini. Untuk menikah. Memilih makan dan tinggal di tengah jalan. Anda pikir dia tidak memiliki batasan moral kan? Tapi dia memilih untuk berurusan dengan wanita kaya dengan kaki ketiak panjang. Ngomong-ngomong, karena kamu memukulku, anggap saja itu takdir. Saya tidak perlu banyak, hanya 250 juta. Mendengar kutipan anak laki-laki itu, si cantik langsung mengutuk. Dia tiba-tiba menjarah kulit wajah pria itu. Dan bahkan dengan sengaja berpura-pura sengsara untuk menarik orang yang lewat dan mendapatkan simpati. Si cantik tidak tahan dengan perbincangan orang banyak. Jadi agar tidak kehilangan muka, dia hanya bisa menyetujui permintaannya. Pemuda itu kembali memimpin seluruh acara. Tetapi pemuda itu tidak peduli untuk berbalik dan segera mengambil tas itu dan ingin pergi. Tanpa diduga, saat ini, kepala pelayan mengeluarkan pisau untuk mengancam bocah itu. Jika dia tidak kembali bersamanya, dia akan mengambil kematianku. Tetapi bocah itu tidak peduli. Nyawa kecilnya tidak berguna. Pengurus rumah aku hanya harus merendahkan suaraku untuk memohon. Pada akhirnya, lelaki itu berkata bahwa dia masih memiliki misi yang belum selesai. Ketika dia selesai, dia akan kembali secara otomatis. Setelah itu, pengurus rumah memberinya kunci dan kartu bank dengan uang ratusan miliar. Bocah itu tidak menerimanya dengan sopan. Pengurus rumah kemudian memimpin rombongan untuk pergi. Tetapi ketika pemuda itu pergi ke villa, dia menemukan bahwa ada seorang wanita cantik sedang membersihkan rumah di dalam rumah. Penampilan lelaki itu menakuti si cantik. Tetapi sebelum lelaki itu mengatakan apapun, pihak lain jatuh dan pingsan. Teknik curang yang belum pernah dilihat pria itu sebelumnya. Setelah itu, dia segera menggendong gadis itu ke sofa. Setelah bocah itu selesai memeriksa denyut nadinya, dia langsung melihat bahwa gadis itu memiliki penyakit jantung bawaan. Pemuda itu mengeluarkan jarumnya. Dia mulai fokus merawat gadis itu. Tak disangka, saat ini, sahabat gadis itu kembali. Pria muda itu melihatnya dan menyadari bahwa ini adalah wanita kaya yang tadi. Tetapi wanita kaya itu berpikir bahwa bocah itu ingin bermain trik dengan sahabatnya. Jadi dia mengayunkan tangannya dan meninju mata bocah itu. Tanpa diduga pada saat ini, sahabatnya tiba-tiba terbangun. Dia terkejut, merasa tubuhnya sangat hangat dan nyaman. Mengapa penyakit jantungnya tiba-tiba kembali? Apakah tidak apa-apa sekarang? Yakinlah, pria nakal itu telah ditundukkan olehku. Di mana pria nakal itu? Dia minta maaf. Kami salah paham dengan Anda. Dia tidak tahu Anda memperlakukan saya dengan baik. Jadi dia seperti itu. Wanita anjing. Tidak bisakah kamu melihat orang baik? Siapa yang kamu katakan adalah anjing? Saudaraku, meskipun kamu menyelamatkan orang, kamu tidak bisa masuk ke rumah orang lain, tapi berkeliaran di dekat rumahku di siang hari. Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang masuk ke rumah orang lain? Rumah ini diberikan kepada saya oleh saudara laki-laki saya, Diep Tin So. Jangan percaya, saya masih punya kunci ini. Itu benar-benar kunci rumah saya. Mengapa Anda memilikinya? Saya sudah mengatakan bahwa Diep Tin So memberikannya kepada saya. Saya membantunya berhenti dari pekerjaannya. Jadi dia memberi saya rumah dengan sangat normal. Diep Tin So yang Anda katakan mungkin bukan kakek Fantu. Itu benar. Itu dia. Diep de saya. Bagaimana mungkin? Seperti apa karakter kakek saya? Duong Duong adalah pemilik Diep Gia. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia memanggilnya Diep Di? Bukan hanya Diep Tin So. Dia juga tidak pergi untuk mendengarkan. Tumuk orang macam apa aku ini? Selama saya mengambil tindakan, seluruh kota harus merangkak di bawah kaki saya. Masih tidak percaya padaku? Memaksaku membuat trik hebat untuk menunggumu melihat. Apa ini? Anak nakal ini. Saya salah. Saya salah. Ini gila. Tapi ini nyata. Ini benar. Betapa nyata kata-kata kakek saya sekarang. Saya percaya. Saya memberitahunya. Cepat kemasi semua barang Anda dari sini. Anda akan terlambat dan rumah yang ingin Anda tinggali ini bahkan tidak bisa hidup lagi. Ini akan disita. Apa maksudmu? Diep Gia dan So Gia mendatanginya. Halo.
Saya takut datang ke sini untuk perjalanan. Dia benar-benar laki-laki dari keluarga Su dan dia akan membunuhmu. Yakinlah. Pergi dan lihat wajahnya yang malang. Yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tunggu sebentar. Saya akan pergi ke atas untuk mandi. Lalu silakan naik ke atas dengan 2 orang untuk melayani saya. Siapa yang mengizinkan Anda menggunakan kamar mandi kami? Makan malam. Mengapa Anda setuju dengannya? Bagaimana jika dia benar-benar laki-laki dari ibu kota? Apa yang harus saya lakukan? Yakinlah. Dia hanya penipu. Apakah saya akan mengusirnya? Saya akan melihat siapa yang datang. Hahaha. Fantu sudah lama tidak melihatmu. Apakah kamu merindukanku? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk melihat rumah saya. Ngomong-ngomong, tempat ini tidak menerima Anda. Saya mengundang Anda keluar. Fantu, Tuan Muda Chu datang. Sikap seperti apa yang Anda miliki ketika orang datang mengunjungi Anda dengan tulus? Hidup dan mati Diepgia kita sekarang ada di tubuh Chu Yang. Tidak apa-apa, saya suka penampilan Fantu yang sombong dan keras kepala ini. Anda dan Fantu berbicara perlahan. Saya akan pergi dulu. Fantu, sekarang hanya kami berdua yang tersisa. Biarkan saya datang dan memeriksa tubuh Anda dengan hati-hati. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Anda bahkan bertanya kepada saya. Ini rumah saya. Dia tidak bertanya mengapa ada di sini. Cepat pergi. Menunda cerita saya. Saya akan membunuhmu. Tumu, selamatkan aku. Dari mana asalmu? Di mana Kintan? Kintan. Saya tuan muda yang hebat dari keluarga Su. Anda adalah tuan dari keluarga Su. Jika Anda adalah tuan muda yang hebat dari keluarga Su, maka saya adalah tuan dari keluarga Su. Lihatlah pakaian compang camping yang Anda kenakan tuan muda keluarga Su. Anda layak mendapatkannya juga. Hei, sudah saya katakan. Saya yang membuatnya. Tetapi Anda masih tidak percaya. Jadi tidak ada yang berani menyinggung. Tetapi saya seorang pemuda. Itu benar. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang lelaki tua di sini. Bagaimana kesehatannya akhir-akhir ini? Asmanya semakin membaik. Tetapi apa yang Anda lakukan berdiri di sana berbicara omong kosong? Sudah lama meninggal. Anda benar-benar keluarga Su. Mengapa mengembalikan uang? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menipu saya? Sudah kubilang, penipu. Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak? Terserah kamu. Dia tidak boleh menyentuhnya. Saya mendengar bahwa kalian masing-masing memiliki kartu. Bisakah aku melihat milikmu? Ini terlalu memalukan. Saya tidak membawa siapapun hari ini untuk menangkap pria itu untuk saya. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Saya ingin memberitahu Anda apa yang akan menjadi akhir dari menyinggung saya. Ini untuk Anda. Untuk mencari tahu sendiri. Datang ke sana. Ada apa dengan Departemen Tuan Muda? Ada apa? Saya ingin menanyakan pertanyaan ini. Mengapa orang ini ada di rumah Fantu? Adapun hal-hal yang memproklamirkan diri yang tidak dimilikinya. Saya tidak tahu. Ini juga pertama kalinya saya melihatnya. Anda tidak mengenalnya. Selamatkan nyawa Ning Yan. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda. Jika keluarga Ning ingin menggunakan uang untuk menyelesaikannya, saya akan menghormati Anda. Tetapi 330 miliar tidak cukup. Saya ingin 660 miliar. Ada apa dengan nama belakang itu? Jangan terlalu bodoh untuk tutup mulut. Tuan Muda, tolong kurangi kemarahan dengan pengemis ini. Anda dapat menangani orang sesuka hati. Bunuh dia untuk saya. Tunggu 660 miliar. 660 miliar. Cepat. Siapkan dokumennya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi saya sama sekali tidak membutuhkan sampah ini. Saya benar-benar tidak melihat Anda. Jika Anda ingin mati, saya akan melakukannya untuk Anda. Bunuh dia untuk saya. Saya akan membunuh Anda. Bajingan ini menghentikan saya. Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Mengapa datang ke sini? Anda masih memiliki wajah untuk bertanya kepada saya. Jika kami sedikit terlambat malam ini, maka kami akan binasa. Anda adalah tuannya, bukan?
Untuk itu semua saya tidak bertanggung jawab. Tetapi hal baiknya adalah saya minta maaf kepada Anda. Kalian bahkan tidak terburu-buru untuk berlutut dan membiarkan saya berlutut kepada lelaki tua itu. Ini adalah anak baik yang Anda ajarkan padanya. Begitu megah. Jika kamu ingin membunuhku juga. Tetapi kamu menentang pangeran. Itu semua salahku. Aku minta maaf atas semua hutang keluarga. Kami tidak membutuhkannya lagi. Itu tidak cukup untuk terus berjalan. Tuan Su, saya bisa memotong salah satu jari anak saya sebagai hadiah permintaan maaf untuk Anda. Saya akan mengirimkannya ke pintu Anda besok. Sangat bagus. Pergilah besok. Saya harus melihat jarinya. Jika tidak, saya akan membuat keluarga Anda hilang sama sekali. Ya, ayo pergi. Tuan muda. Kehadiranmu benar-benar membuat keluarga kita sangat tersanjung. Selama ini, kamu pasti lapar kan? Aku akan pergi menyiapkan makanan segera. Aku akan membantu. Terlalu memalukan untuk benar-benar menyinggungmu hari ini. Saya hampir berpikir dia adalah palsu. Saya juga tidak menyangka pesanan kartu saya akan hilang. Tapi tidak apa-apa sekarang. Benar. Apakah Anda masih ingat janji yang Anda buat tadi? Atau Anda pergi ke atas bersama saya? Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Apakah kamar ini seperti ini? Sangat bagus. Anda duduk dulu. Saya akan pergi ke kamar mandi sebentar. Saya berjanji saya di sini.